Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Segenap mahas santriwati, mahas santri Ponpes Darul Fikr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada dalam pembahasan ilmu tahsin bab yang ke-6. Bagian yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam idgham dilihat dari sifat-sifat hurufnya. Langsung saja bahwa seperti yang sudah kami sampaikan di pertemuan yang dulu, bahwa idgham secara bahasa memasukkan, dan secara istilah pengucapan sebuah lafaz dengan meleburkan sebuah huruf pada huruf setelahnya. Jadi idgham ini gambarannya adalah kalau ada dua huruf yang sejenis, yang pertama mati kedua hidup, maka kemudian terjadilah melebur ya. Kemudian seperti sebuah tasdid. Hanya saja ketika kita membahas idgham secara lebih luas, tidak semua huruf yang pertama dan kedua itu sejenis ya. Tapi nanti akan kita bahas ada 3 macam, yaitu idgham mutamathilan, idgham mutaqarib, dan idgham mutajanis. Langsung saja, idgham mutamathil ini kalau ada huruf yang sejenis. Misalkan mem mati bertemu mem hidup, tak mati tak hidup, lam mati lam hidup, ba mati ba hidup. Ya, nanti akan kita berikan contohnya. Kemudian idgham mutaqarib ini kalau pengucapan idgham disebabkan berkumpulnya dua huruf yang berdekatan dalam makhrajnya serta berlainan dalam sebagian sifatnya. Misalkan lam dengan ra, qaf dengan kaf. Kita tahu bahwa lam ra ini makhrajnya jelas dekat ya, tarful lisan, ujung lidah. Tetapi lam ra ini berbeda dalam sebagian sifatnya. Misalkan ra punya sifat takrir, lam tidak punya. Kaf ini juga huruf aqsal lisan, yaitu pangkal lidah. Hanya saja qaf ini punya sifat qalqalah misalkan. Kaf punya hamas, qaf tidak punya hamas. Idgham mutajanis ini pengucapan idgham disebabkan berkumpulnya dua huruf yang sejenis makhrajnya tetapi berlainan dalam sebagian sifatnya. Makhrajnya sejenis tapi sifatnya yang ada perbedaan ya. Kalau mutaqarrib tadi yang berdekatan makhrajnya, berdekatan. Qaf itu dekat ya, lam ra juga dekat ya. Mari kita langsung ke prakteknya saja ya. Idgham mutamathil, enggak semuanya saya baca, sebagian saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama rabihat tijaratuhum. Kalla balla yakhafun. Ini yang idgham mutamathil. Kemudian idgham mutaqarib, barrafa'ahu wa. Kemudian alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Kemudian idgham mutajanisan, tak bertemu dengan ta. Wa qalat dha'ifatum min ahlil kitab. Kemudian dha bertemu dengan ta. La im basatta, ta dengan dal. Falamma athqalat da'awallah. Kemudian dal dengan ta. Wajadtum alaihi. Sa dengan dal, ta mati dengan dal, yalhadzalik. Ba dengan mim, ya bunayya rkam ma'ana. Kemudian dal mati dengan dha, walau annahum idzalamu anfusahum. Ini cara membaca ya dari idgham mutamathil, mutaqarib, kemudian idgham mutajanis. Yang perlu kita tekankan adalah dulu pernah kita bahas dalam pembahasan mengenai sifatul huruf ya. Kenapa kita mempelajari sifatul huruf? Pertama, supaya kita bisa membaca dengan benar. Yang kedua, supaya bacaannya indah ya. Kalau kita mendengarkan bacaan yang salah bacaannya, sifatnya salah, itu bacaannya di kuping itu rasanya keri ya.
ya, atau enggak nyaman ya. Kemudian yang ketiga, agar mengetahui mana yang huruf paling dominan ketika diidghamkan. Oleh karena itu, tadi ketika kita membahas idgham mutaqarib, mutajanis, huruf yang dominan itu dia tidak bisa dihilangkan. Misal contohnya gini. Waqalat dha'ifah, waqalat dha'ifatum min ahlil kitab. Tidak boleh kita baca waqalat ta'ifah ya, karena ta'nya dia kalah dominan dengan ta. Kemudian misalkan la im basatta, nah ta di situ nggak bisa langsung kita baca basatta ya, bisa. Kemudian lanjut tentang caratan ya. Jika yang mati merupakan huruf yang memiliki sifat lebih kuat, maka yang kuat tersebut masih tetap, yang lebur hanya bacaannya saja. Tadi saya sampaikan terkait masalah kekuatan tadi huruf ya. Misalkan bacaan laim basata, ini huruf ta lebih kuat daripada ta ya. Hingga sifat isti'la dan isti'idbaknya masih tetap, yang lebur hanya bacaan qalqalahnya. Kemudian yang kedua, setiap pasangan huruf yang semisal, sejenis atau berdekatan makhraj maupun sifatnya, apabila huruf yang pertama mati, huruf kedua hidup, harus diidghamkan. Tapi ada beberapa pasangan-pasangan yang kita tidak boleh mengidghamkan. Contohnya fi yaumya kana miqdaru, fi yaum, fi mat ya, tetap mat. Qul na'am wa antum dakhirun. Qul na'am nggak boleh kita baca qul na'am. Sabbihu, sabbihu, nggak boleh sabbihu, nggak boleh sabbihu, tapi sabbihu. Qalu wa hum yahtasimun, itu juga nggak boleh dibaca qalu wa hum, nggak boleh, itu mat ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perhatikan, Rabbana la tuzigh qulubana, nggak boleh la tuzigh qulubana, nggak boleh la tuzigh qulubana, tetapi ghain dan qafnya masih terjaga. Rabbana la tuzigh qulubana. Bisa paham ya? Demikian akhwat segenap Mas Santi, Mas Santriwati Tanul Fikr untuk semester ganjil pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala di pertemuan hari Selasa ya, tanggal 28 November tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula tahun 1445. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Dan untuk praktek ya, kalau orang belajar tahsin itu yang sangat penting adalah bagaimana kita mempraktekkan ya. Kalau ada pertanyaan kenapa kita mempelajari ilmu tajwid, supaya kita bisa tahu ilmunya dan kemudian kita bisa mempraktekannya. Oleh karena itu terkait masalah aplikasi, insya Allah di pertemuan yang akan datang ya, di pertemuan selanjutnya ya, part yang kedua dari bab 6 ini, idgham bihasabi sifah, dilihat dari sifat-sifatnya, kita akan mempraktekkan ya. Halaman 54-55 mempraktekkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kenyamanan, memberikan kita pertolongan, sehingga kita tetap diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan pertemuan yang akan datang. Demikian insya Allah yang hadir, yang menyimak atau yang hadir menyimak tayangan ini ya, semoga diberikan kemudahan untuk menjadi orang-orang ahlul Quran, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.